yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oke, mari kita mulai ibadahnya semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Aduh, lemas sekali. Shalom semuanya. Mana ini suaranya yang lain? Di sini ada sekitar 10 orang ya untuk remaja. Ya, kakak harap semuanya on. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ya, tapi itu pun ya yang penting kita bisa beribadah saat ini. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Untuk temennya yang belum datang boleh ceki-ceki. Ya, boleh ceki-ceki. Oke. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersaat teduh, sekaligus kita mau naikkan satu pujian. Ya, kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan kalau hari ini masih diberi kesempatan bahwa kita masih boleh datang ke rumah Tuhan, ke dalam ibadah kita minggu ini, meskipun minggu ini secara online, tapi puji Tuhan minggu depan kita bisa secara onsite atau offline. Yeay, ya. Jadi semuanya kakak mau kasih tahu dari nanti aja deh kakak kasih tahu selesai
Kak Dharma berbagi firman Tuhan hari ini. Tapi kali ini kita mau puji Tuhan dulu, kita mau siapkan hati kita angkat pujian kita seindah terang disinari. Oh, sehingga siang diterangi. Oke, yuk kita angkat pujian kita. 2, 2, 3, ya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, Tuhan. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Indah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihimu dan memberikan satu hari lagi buat hidupmu. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihimu, Dia mengasihimu. Namanya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tetap menikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dan kalau kita udah bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai bekal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya, dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak meluput di hadapan Yesus.
kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu padamu. Baik, mari kita boleh menyiapkan hati kita. Kita akan votum sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih kami persembahkan kepadamu karena kasih sayang-Mu telah nyata bagi kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yang dalam Roh Kudus telah tinggal berdiam bersama orang percaya. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini untuk mempersekutukan kami dengan Engkau. Sehingga melalui persekutuan ini, iman kami semakin dimampukan untuk melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang agung dan ajaib. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maaf. Baik adik-adik, kita akan mengaku dosa kita. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Sorry. Mari kita sama-sama bernyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersih. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
dan melayaninya. Hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa, memohon akan pengampuan dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun, kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan tentang janji akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dharma hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Maaf sebentar. Save time Oke. and boost team product. Oke, sebentar ya. Kita akan kita mau puji Tuhan dari lagu Ondos Ganupan. Suaranya nggak ada, Kak. Kak Sari, suaranya nggak ada, Kak. Kedengaran, Bang? Udah, Kak. Udah ya.
Oke, mohon maaf adik-adik tadi ada kesalahan sedikit. Kita akan ulang lagunya sekali lagi ya. Senja datang di rumah, soya-soya si pamukani. Allah senja naman rambut terbuka, soya-soya halak naman jaga. Sampai pungkol ondas panitunkan soya yo na ibukani quiero caber mono lambong ibagas Tuhan soya yo na ibujabani ondas kalupan vai segala kamu ondos vai Tuhan dan ukikirani ai bani Tuhan korsadokan Tuhan saya marondos mahitakanmu. Langon dosa di Tuhan soya do na itu kan di kirim kabe bodong landong ibadas Tuhan soya do na ibu jamani ondos kalupan vai segala berjamu ondos vai Tuhan kan pikiran ai bani Tuhan tersedot dan lupan saya marondos mahitakanmu ondos kalupan vai segala berjamu ondos vai Tuhan kan pikiran ai bani Tuhan tersedokan lupan saya marondos mahitakanmu ai bani Tuhan tersedokan lupan saya marondos mahitakanmu saya marondos mahitakanmu.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau di sore hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk boleh beribadah walaupun masih secara daring ini. Berkati kami Tuhan, berkati pendengaran kami, hati kami, dan biarlah firman-Mu di sore hari ini boleh menambah kekuatan iman kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga biarlah kiranya Roh Kudus yang membaharui hati dan pikiran kami, supaya kami semakin memahami, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, silahkan dibuka Alkitabnya dari Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Ya. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Udah dapat? Oke, baik. Kakak minta firman Tuhan ini kita baca nanti adik-adik remaja yang membacakan berganti-gantian ya. Saya tinggal tunjuk orangnya aja. Kalau Alkitab kalian ada di situ silahkan dibaca. Kemudian kalau nggak ada silahkan dibaca yang ada di layar ini. Oke, mulai dari Michelle. Ayat berapa, Kak? Itu ya, yang pertama sekali. Oh, yang pertama. Ya. Ia meletakkan dahan-dahan yang kupaskannya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang. Minum sehingga tempat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Sebentar apa? Michelle, ayat 37 aja deh, biar berganti-gantian. Biar kita nggak ngantuk gitu ya, berganti-gantian ya, satu orang satu ayat. Oh, sudah ya. Oke. Dari atas, Pak. Ayat 37, lalu Yakub Engkau telah mengeluarkan segala barangku. Sekarang apa yang Kejadian 30 ayat 37. Ini dia, Kak. Engkaulah telah mengeluarkan segala barangku. Sekarang apa yang kau ketemui dari segala barang rumah? Kejadian 30. Coba lihat dulu Kejadian 30. Udah, Kak. Ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon dadam dan pohon beragam, kupasnya lah dahan itu sehingga berkelang-kelang sampai yang putihnya kelihatan. Oke, lanjutkan Tria. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Kemudian Yesi. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sarah. Kemudian Yusuf memisahkan domba-domba itu di hadapannya. Kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada
segala yang hitam di antara kambing domba laba. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Oke, Ica Damani. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Jimmy. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, dia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Pandu. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Oke. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita ya. Kalau teringat tentang Yakub ini adalah kisah yang sangat menarik saya rasa di Perjanjian Lama. Kenapa? Yakub ini adalah salah satu tokoh sepertinya dilema kalau kita lihat. Yakub adalah seorang tokoh penipu, ya. Sebenarnya arti nama Yakub itu adalah ia memegang. Dan artinya yang lebih konkret lagi, ia penipu. Nah, bagaimana penipu bertemu dengan si penipu? Inilah cerita yang hari ini ya, yaitu antara Yakub dengan Laban. Nah, sebelum kita jauh ke sana, siapa sebenarnya Yakub itu ya? Yang saya yakin kalian tahu siapa Yakub ini dan sering dibahas di waktu sekolah minggu dulu. Mungkin di sekolah juga kalian sering mendengar cerita tentang Yakub ini. Yakub ini adalah cucu dari Abraham, anak dari Ishak dan Ribka. Kemudian Yakub ini dua bersaudara, yaitu Esau dan satunya lagi yaitu Yakub itu ya. Esau ini berbeda dengan Yakub. Yakub adalah anak orang rumahan, sementara Esau ini suka mengembara ataupun suka berburu. Nah, dari segi kulit juga mereka berbeda. Yakub lebih halus kulitnya, sementara Esau ini lebih hitam dan juga berbulu. Nah, jadi di antara yang dua ini saudara kembar ini, mereka ini memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga bukan kembar identik yang mirip ya, seperti biasanya orang yang kembar, tapi mereka berbeda. Nah, dari segi fisik mereka berbeda, kemudian dari segi kesukaan mereka juga berbeda. Nah, karakter mereka juga berbeda. Kemudian mertuanya si Yakub ini adalah tulang kandungnya sendiri. Ya, udah tahulah kalian. Dia menikah sama pariban kandungnya, yaitu botonya ataupun adik laki-laki dari ibunya, yaitu Ribka ya. Jadi dia memiliki paman yaitu Laban. Nah, kemudian istrinya itu bernama Leah dan Rahel. Cinta sejati dari Yakub ini sebenarnya adalah Rahel, tapi Leah adalah masuk perangkap dari kelicikan dari pamannya. Nah, seperti kakak katakan tadi bahwa arti nama Yakub itu adalah penipu. Dan memang ketika seorang penipu ini bertemu dengan penipu bagaimana? Apa yang terjadi? Saling tipu menipu. Dan inilah yang terjadi di teks kita hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita lihat tipu menipu ini, bagaimana sih sebenarnya sehingga Yakub ini bisa sampai dan bertemu Rahel dan juga mertuanya Laban ini ya. Mungkin Bang Sam boleh share sebentar, Bang Sam, video yang saya share tadi. Oke ya. Kemudian
berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia.
Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ya, dari video singkat tadi kita tahu bahwa di situ awalnya Yakub itu bertemu dengan Rahel. Nah, sebelum Yakub pergi melarikan diri, ada pertikaian antara saudaranya dengan saudaranya, yaitu Esau, di mana Yakub itu ingin sekali, nggak bisa dijalanin ya. Oke, bentar ya. Ya, si Yakub ini ingin sekali hak kesulungan. Tahu kalian di bangsa Israel itu bahwa hak kesulungan itu sangat penting dan sangat banyak menguntungkan. Apa keuntungannya hak kesulungan itu? Ya. Tapi sebelum itu, bagaimana dia memperjuangkan supaya hak kesulungan itu kepada dia? Dia bersekongkol dengan ibunya, yaitu Ribka. Karena Yakub ini cukup dekat, sangat dekat kepada ibunya daripada sama ayahnya. Nah, kebetulan nih, ini makanan ini menjadi perangkap yang dibuat oleh Yakub. Nah, perangkap yang dibuatnya adalah memberikan bubur, ya, kepada Esau dan meminta, dan singkat cerita ini menjadi terperdayalah si Esau ini, dan akhirnya apa? Dia rela melepaskan hak kesulungannya. Akhirnya di masa tua Ishak itu yang sudah mulai kurang penglihatannya, dia tidak bisa membedakan lagi mana si Esau, mana si Yakub. Dan dipalsukan lagi oleh Yakub ini dengan pakaian yang berbulu. Sehingga dia mengira bahwa yang diberkatinya itu, yang diberikan hak kesulungan itu adalah Esau yang badannya berbulu. Karena Ishak ini tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Nah, akhirnya hak kesulungan itu menjadi milik Yakub. Nah, itu yang pertama, kelicikan yang dilakukan oleh Yakub ini. Keuntungan Yakub memiliki hak kesulungan bahwa harta warisan itu yang banyak itu 10 kali lipat dari saudaranya. Bayangkan. Kalau ada sampai 1 miliar, berapalah yang sama si Yakub ini ya. Jadi sangat jauh berbeda. Ya, bukan hanya 100%, tapi ini bayangkan sampai 10 kali lipat dari saudaranya itu. Nah, yang kemudian ahli waris tanah Kanaan dan mendapat bagian tanah yang subur. Jadi hak sulung ini, yang sulung ini bebas memilih. Aku mau tanah yang ini, yang tanah yang ini. Pokoknya dia pilih-pilihlah mana yang terbaik.
Misalnya ada domba-dombanya, dipilihlah yang terbaik. Kemudian tanah yang subur, itulah yang diambil. Nah, ternyata melihat hal ini, Esau tersadar dan akhirnya marah dan mengejar Yakub. Bahkan sampai lama ini pertikaian ini. Kalau kalian lihat nanti kisah-kisah selanjutnya, bagaimana Esau ini mengejar-ngejar Yakub. Dan Yakub ini ternyata ketika kelicikan dan semua muslihat yang dibuatnya itu membuat dia tidak tenang. Memang harta ataupun hak waris itu sudah dimilikinya, tapi apa? Dia tidak sejahtera. Karena tidak sejahtera, dia maka lari ke tanah Haran yang disebutkan tadi ya. Ternyata adik-adik semua, tanah Haran ini adalah tanah yang pusat perdagangan pada saat itu. Tanah ini adalah tanah yang subur, kemudian perdagangannya bagus, dan mertua si Yakub ini, yaitu si Laban, tulangnya ini, adalah orang yang terpandang di tanah itu. Ya. Tahu kalian bagaimanalah capeknya si Yakub ini kalau dari kita dibaca dari buku-buku adik-adik semua, bahwa Yakub ini melarikan diri dari tempat orang tuanya itu, tanah Kanaan itu, ke daerah perbukitan, yaitu di Betel itu ya, mencapai 100 km. Nah, dan ditempuh 1 hari. Bayangkan larinya itu seperti apalah itu, 100 km. Kalau aku 1 km aja pun udah ngos-ngosan. Ini 100 km dia tempuh ya ke Padang Aran. Kemudian pelarian Yakub ke rumah pamannya. Yang pertama sudah dibisikkan oleh Ribka. Si Ribka ini, ibunya ini sangat sayang kepada Yakub. Kau pergilah ke rumah. Dia tunjukkan daerah di mana yang tepat. Karena ketakutan Ribka ini, dia tidak ingin Yakub ini menikah dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, dia ingin menikah supaya Yakub ini menikah sama orang yang tepat. Dia menunjukkan tempat yang harus dituju oleh Yakub ini, yaitu pas kepada tulangnya. Nah, Yakub bertemu dengan Ribka di sumur, kalian lihat tadi ya, dan seterusnya. Dan akhirnya Ribka juga Rahel, ini maaf ini ya, Rahel, ini salah ketik. Rahel bertemu di sumur, kemudian Rahel membawa Yakub kepada Laban. Akhirnya apa respon Laban di situ? Kau sedarah dagingku. Lihat, kalau kalian lihat dari Alkitab ini dan juga dari video tadi, bagaimana sopan dan santunnya Laban ini menyambut ya berenya, ya bahkan jadi menantunya nanti. Kemudian akhirnya si Yakub ini pun menceritakan segala apapun yang terjadi. Makanya dia melarikan diri. Bahkan kebohongannya itu pun diceritakan oleh Yakub dalam hati Laban. Oh, sama kita, ya. Artinya ada di sini di dalam hati Laban ini, oh ini aku harus wanti-wanti, ya. Ternyata mungkin ini adik-adik semua, Laban ini kan suka juga menipu. Nah, si Yakub ini juga suka menipu. Jadi mungkin kalau dari biologisnya itu ya, ataupun dari segi karakternya, mungkin itulah yang diwarisi ya. Karena masih saudara sedaging mereka. Artinya ada darah dari, artinya masih saudara gitu ya. Jadi ada, rupanya bukan hanya yang diteruskan gennya misalnya, atau ternyata karakternya itu juga diwarisi oleh si Yakub ini. Kalau dari bapaknya itu nggak ada yang sikap seperti itu, tetapi mungkin lebih dominan gen ibunya itu dari segi karakternya, ya. Nah, itulah yang masuk ke dalam si Yakub ini. Kemudian ternyata Laban yang di Haran ini adalah orang yang kaya raya, orang yang terpandang, memiliki rumah di kota, ya. Jadi dia bukan hanya punya harta di desa, tetapi dia juga memiliki ya semacam penginapan, semacam rumah yang besar di kota. Jadi orang kaya ini. Nah, kemudian tahu nggak yang menarik di sini? Kalau dibuat dari kisah Yakub ini bisa dibuat beberapa judul. Kalau difilmkan ini
cinta segitiga ya kan. Kemudian penipu bertemu penipu. Nah, itu dia. Namun kita lihat selanjutnya bagaimana dia di tangan si Laban. 1 bulan setelah dia di situ, tulangnya itu menawarkan. Bagaimana? Nggak mungkinlah kau nggak kugaji di sini nak. Kan gitulah bahasa sederhananya. Apalah kemauanmu katanya. Bagus-bagus dia tanya. Karena itu memang keponakannya ya. Beginilah tulang. Ya kan? Bahasa Simalungun. Kalau versi Simalungunnya ya. Ginilah tulang. Aku di sini aja lah kerja. Tapi kasihlah aku putrimu itu, paribanku itu sama aku. Oke, kata si Laban ini. Oke. Syaratnya apa tulang? Syaratnya gini aja lah. Kau 7 tahun bekerja sama aku. Karena ternyata di saat itu kalau kita melamar seorang gadis, laki-laki melamar seorang gadis, harus punya banyak uang. Nah, si Yakub ini tidak punya apa-apa. Dia pun melarikan dirinya. Nah, akhirnya dia mau. Dengan 7 tahun dia merasa itu hanya sebentar aja. Karena dia suka sama si Rahel itu. Masuklah perangkap pertama dari si Laban ini. Apa? Ditepati janjinya itu. 7 tahun katanya. Oke, kita buat pesta. Ternyata apa? Ya dia adakan pesta. Biasalah ya daerah sana. Minum anggur sampai mabuk. Akhirnya tidak tahu. Ya, tidak tahu lagi si Yakub ini mana si Rahel, mana si Lea. Kenapa tidak tahu? Itu ada alasannya adik-adik semua. Yang pertama, si Rahel dan Lea ini adalah saudara kembar. Ya. Dan kembar ini kembar identik, fisiknya sama, ya. Hanya bedanya mata mereka. Rahel lebih bersinar matanya, ya kan? Paslah seperti lagu itu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ya kan? Nah, kalian kan sudah remaja. Jadi dari situ pandangannya bersinar, terus lebih agresif dari si Lea. Kenapa? Elok parasnya baik. Baik dia bersosialisasi. Sementara Lea itu lebih banyak mungkin dia yang lebih diam, banyak berdoa. Tapi tahu nggak kalian? Betapa hancurnya sebenarnya hati Lea. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian setelah 7 tahun, itu yang terjadi tadi ya, akhirnya marahlah si Yakub ini. Kalau cakap kasarnya ini, ngeri kali lah kau tulang. Sampai begitu, kita sudah bagus-bagus ikat perjanjian ini. Kenapa mengapa kau melanggarnya? Dengan alasan dan tipu muslihat dari Laban ini. Di daerah kami ini katanya. Di daerah kami ini harus lebih dahulu kakaknya menikah. Baru adiknya. Jadi nggak bisa melangkahi. Itu alasannya. Padahal enggak. Nah, Yakub yang minim pemahamannya dengan itu, ya dia diterimanya juga. Akhirnya apa? Dia menikah juga dengan Rahel. Tapi apa yang terjadi? Ya. Ternyata si Laban ini juga memiliki selir lamanya waktu itu ya. Kalau sekarang selingkuhan lah ya. Nah, dan yang diserahkan itu adalah sebenarnya budaknya si Lea, budaknya si Rahel itu adalah anak tiri dari si Laban ini. Coba bayangkan bagaimana muslihat dari Laban ini. Semua putri-putrinya diserahkan kepada si Yakub. Bayangkan. Semua putri-putrinya itu diserahkan kepada Yakub. Ya. Sebenarnya yang diinginkan Yakub ini adalah hanya Rahel. Tapi terjebak dia di situ. Akhirnya keturunannya pun sampai banyak 12 suku bangsa Israel dan 1 perempuan. Nah, tapi yang menarik sebelum kita masuk ke sini, bagaimana si Lea ini. Saya nggak mengutip bagaimana Rahel. Rahel memang yang paling dicintai oleh Yakub. Tapi bagaimana posisi Lea? Ya. Dia sengaja dijebak bapaknya, mungkin menolong, tetapi juga ya merasa teraniaya. Bayangkanlah kalau kita memiliki suami yang sama dengan adik kita. Ya. Itu nggak enak ya. Jangankan itu, pacar sendiri kalau misalnya kakak adik ganti-gantian. Gimana? Nggak enak. Nah,
Ini dilemanya. Tapi Yakub ya terima saja. Kemudian akhirnya Yakub meminta kepada pamannya. Dan Yakub meminta supaya ada bagian untuk dia. Aku udah 14 tahun mengabdi samamu. Masa enggak kau kasih apa-apa? Oke, kita buat perjanjian lagi. Apa itu? Yang berbelang-belang domba-dombanya ini samamu. Yang lain samaku. Karena dalam otak dari si Laban ini pasti lebih banyak yang tidak berbelang-belang. Nah, rupanya 14 tahun yang dialami Yakub ini, walaupun dia sebenarnya adalah orang rumahan, tapi 14 tahun ini dimanfaatkannya untuk bisa melihat mana domba yang bagus, domba yang kuat, yang sehat, kemudian cara mengembangbiakkan domba-domba ini, bagaimana supaya berbintik-bintik. Nah, dia pakai akal. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya dengan kisah yang kita baca tadi, Yakub membuat taktik lagi. Mencoba menipu pamannya juga. Karena apa? Dia ditipu, dia pun ingin menipu lagi. Akhirnya apa? Ya lebih banyaklah domba-dombanya si Rahel ini. Kemudian si Yakub ini. Nah, kemudian setelah itu dia minta, datanglah saudara laki-laki si Rahel dan Lea ini. Nah, ini udah dijajah kita ini. Udah banyak kali sama dia nih. Gimana nih? Mau dihajarlah si Yakub ini. Akhirnya Yakub meminta supaya dia pulang ke negerinya. Dan membawa semua anak-anaknya, istrinya, minta izin dari Laban. Pertama Laban nggak mengizinkan. Tapi akhirnya dia mengizinkan. Nah, setelah mereka melarikan diri, mereka dikejar-kejar juga. Apa yang dilakukan oleh Rahel, adik-adik semua? Istri tercintanya itu. Dari hal ini aku nggak suka nengok profil Rahel ya. Sekalipun dia adalah cinta sejati dari Yakub ini. Ternyata bapaknya penipu, borunya pun penipu. Itu Serafim yang selalu digunakan untuk dewa-dewanya Laban ini dicuri borunya, yaitu si Rahel. Dibawalah itu, mau dikasihkannya sama suaminya. Kalau dijelaskan sampai apa ini, sampai cerita si Yakub beserta dengan Yusuf, wah seperti sinetron. Saya belum ada ditayangkan di televisi yang kisah seperti ini. Ngeri, ya. Ternyata dari peristiwa ini adik-adik semua, mungkin kalian juga banyak yang lebih banyak membaca kisah ini. Yang kita lihat di sini, bagaimana ketika di awal semuanya itu kita awali dengan menipu, maka kita tidak akan pernah tentram. Tidak pernah tentram. Dan tetap seperti dihantui rasa bersalah. Sekalipun orang lain tidak tahu, tetapi kita seperti dihantui rasa bersalah dan salah tingkah, bahkan ya membuat kita celaka. Dari pembacaan kita di sore hari ini, kita lihat dari kisah ya antara mertua laki-laki dengan menantu laki-laki, Yakub dan Laban. Apa yang bisa kita lihat? Ya, memang kalau kita dibohongi, kita pasti berbuat bagaimana supaya kita tidak dibohong-bohongi. Pasti berusaha untuk itu. Kalau kita biarkan dibohongi diri kita, maka kita merasa seperti ya bodoh kali aku ini, kok mau aku dipermainkan dia ya, gitu. Kemudian kadang-kadang ketika melakukan perbuatan lagi, kita mencoba membalaskan itu. Nah, saya tidak, dari kisah ini kita tidak bisa menyalahkan Yakub dan juga Laban di sini. Satu sisi, Yakub ini ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan ya istrinya, ya, menyelamatkan bagaimana dia hidup bersama anak-anaknya. Bayangkan 12 orang anaknya, istrinya lagi berapa, budaknya berapa. Bagaimana dia? Kalau nggak diusahakannya itu, mungkin juga dia akan sengsara. Makan apa dikasih? Apakah Laban itu peduli? Selama ini kita lihat bagaimana mertuanya itu memeras dia sampai 20 tahun di bawah tangan mertuanya. 20 tahun lo tinggal sama mertua. Wah, kalau 20 tahun sampai kuliah anak ya kan, kita jadi babunya di sini.
Nah, kemudian dari seorang ayah, kita lihat dari sisi sudut seorang ayah, si Laban ini adalah menyelamatkan putri-putrinya. Ya. Dia tahu bahwa Yakub ini adalah keponakannya, ya, dan yakin dan dilihatnya selama ini bahwa Yakub ini bertanggung jawab. Sekalipun kecurangan yang sudah dilakukannya, dia tetap bertahan. Makanya dia, bayangkan yang menyerahkan budaknya si Lea, budaknya si Rahel itu adalah ayahnya sendiri kepada Yakub. Jadi sehingga tidak punya anak pun dia dari putrinya, putri kandungnya itu ya, yang bukan dari hasil selingkuhannya itu, dia tetap berusaha. Ya, bayangkan bagaimana kasih sayangnya orang tua itu kepada putrinya. Tapi salah. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini yang salah itu pun bisa jadi baik dan benar bagi kita. Ya. Nah, dari renungan kita hari ini, yang pertama sekali, bagaimana kita? Ya. Saya tidak menganjurkan, bahkan firman Tuhan ini tidak menganjurkan bahwa kita berperilaku seperti tokoh Alkitab ini. Tahu nggak kalian di Alkitab ini yang buruk pun ada, tidak ada ditutup-tutupi dosa di sini di Alkitab ini. Sekalipun dia tokoh yang sangat unggul di dalam Alkitab ini, ya tidak ada. Bahkan dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu tidak ada ditutupi kesalahan itu. Bagaimana Abraham, bagaimana Ishak, bagaimana Daud dosanya, bagaimana Salomo, tokoh-tokoh yang hebat itu ternyata punya kelemahan semuanya. Nah, kalau di sini Yakub memiliki hak kesulungan, ya seharusnya Yakub ini apalah dia ya, sebagai, kalau udah sulung katanya sebagai abang, kalau dia sudah dia harus menunjukkan, dia harus bertanggung jawab dengan semuanya itu. Tetapi apa? Melarikan diri. Dan di dalam pelariannya itu dia tetap terperangkap. Nah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini adalah akan kita tuai nantinya. Kalau kalian rajin belajar saat ini, bahkan nanti sampai kalian mencapai cita-cita kalian akan menemukan itu. Sekalipun nanti kalian tidak menjadi profesor, tapi pendidikan yang kalian nikmati saat ini itu adalah satu proses untuk membangun karakter kalian, iman kalian, pengetahuan kalian, dan lain sebagainya. Nah, manfaatkanlah waktu yang ada ini dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang curang. Ya. Atau sistem copy paste lah ya, kalau ujian misalnya saat ini, apalagi dalam pandemi ini. Coba berusaha bagaimana supaya kita itu betul-betul ya menghasilkan hasil dari pikiran kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kreativitas yang kita miliki ini, apa yang kemampuan yang kita miliki ini kita kembangkan. Kalau saat ini ya, jurusan yang paling banyak digemari itu di perguruan tinggi adalah teknik informatika, komputer, dan jaringan semuanya itu. Kalah dari kedokteran. Ya, kalah. Nah, siapa sangka begini jadinya? Kalau orang dulu banyak berlomba-lomba menjadi ya dokter, polisi, dan sebagainya itu ya. Jarang orang bercita-cita jadi programmer atau menciptakan jaringan. Tapi sekarang itu jurusan yang paling tinggi ratingnya itu adalah IT, ya, jaringan sistem komputer. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan apakah kembali kesehatan, apakah kembali kepada bagaimana pembangunan karakter. Bisa aja jurusan psikologi 3 tahun, 5 tahun ke depan. Bisa juga itu jurusan yang terbagus. Dan itu yang diminati. Nah, sekalipun demikian adik-adik semua, kita berlomba untuk membangun kreativitas kita. Sama seperti Yakub tadi ya, bagaimana dia memanfaatkan 14 tahun itu di rumah mertuanya, di rumah tulangnya. Ya, artinya bukan hal yang gampang itu untuk melakukan hal seperti itu. Kalau sempat ini saat ini ada satu penemuan, ini akan ya menjadi viral dan diketahui oleh seluruh dunia dan menjadikan dia menjadi orang yang hebat. Nah, pada saat itu belum seperti Stanley ini. Nah, jadi adik-adik semua, mari asah kemampuanmu, mari belajar sungguh-sungguh ya dengan
teknik informasi yang kalian miliki saat ini dari handphone atau dari segala hal, mari kembangkan itu. Menonton pun kau bisa kau gunakan itu. TikTokan pun bisa menghasilkan uang. Ya, di sini aku buka kartu lah. Mahasiswa Abdi Sabda, dia bertiktok aja. Wah, panen dia. Panen makanan, panen kosmetik, kemudian panen apa lagi? Panen uang. Nah, mahasiswa teologi. Nah, kalian kan suka TikTokan atau yang lain itu, bisa kalian gunakan. Ya, apalagi masih muda, masih banyak waktu. Jadi segala sesuatu media sosial ini pun bisa jadikan penghasilan. Jadi kan terbantu orang tua kalian. Tidak perlu kasih uang jajan, bisa kalian menikmati liburan dengan hasil keringat sendiri. Bukan minta lagi sama orang tua. Nah, kemudian ingat juga tanggung jawabmu di rumah. Ya. Karena dengan kau berusaha menanggung jawab di rumah itu bekalmu yang untuk ke depan. Saya yakin kalian wanita ini akan menjadi ibu rumah tangga. Ya. Kalaupun kalian kaya, pasti kalian pegang dapur, pegang sapu, pegang kain pel dan lain sebagainya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki juga. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukanlah yang terbaik. Ya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini yang mengingatkan kami untuk memanfaatkan waktu kami di masa muda kami untuk bisa membangun diri kami, menggunakan kesempatan yang ada lewat pendidikan yang kami kecap saat ini, terkhusus buat adik-adik kami remaja. Tolong mereka Tuhan di masa muda mereka. Engkau melihat bahwa ancaman yang besar dan peluang besar ada di genggaman kami. Lewat handphone, lewat komputer. Itu bisa kami gunakan untuk membangun diri kami. Dan jikalau kami tidak pintar, kami akan juga jatuh. Dan ketergantungan dan tidak memanfaatkan apa yang ada. Karena itu, berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami hikmat supaya mempergunakan waktu ini dengan baik. Sehingga hari-hari ke depan kami tidak sengsara karena kebodohan kami. Tetapi biarlah kami tetap bersukacita, bersyukur bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah dengarkan ya dari Kak Dharma tentang memang satu kisah yang menarik ini tentang si Yakub ini ya. Kenapa menarik? Karena memang kalau berbicara tentang dia tipu-menipu itu jadi mulai dari awal dia sudah menipu sampai akhirnya pun di akhir dia menipu. Oke. Nah, tapi ternyata ada satu hal yang mau kita pelajarin dari si Yakub ini ya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah Yakub ini adalah orang yang bagaimana? Orang yang kreatif gitu. Karena kalau kita nggak usah kita kalau pikirkan gini, orang yang bisa bohong itu adalah benar-benar orang yang kreatif dan itu sudah ada di dalam satu penelitian gitu. Kenapa? Karena kreatif, nyari apa ya alasanku supaya bisa diterima seperti itu ya. Nah, si Yakub ini merupakan orang yang kreatif dan kalau kita sudah lihat dari cerita si Yakub ini gimana dia masalah mengawinkan kambing domba, sebenarnya kan dia sedang mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari, biologi tentang genetik ya kan. Jadi dia selama 14 tahun itu dia bukan hanya sebagai dalam tanda kutip pegawai biasa, tapi dia mendalami ilmunya. 14 tahun dia belajar bagaimana memilih kambing domba yang bagus dan itu diaplikasikan supaya ilmunya itu diaplikasikan bukan hanya dia tahu gitu aja, tetapi dia mengaplikasikannya hingga akhirnya apa? Dia memperoleh yang banyak ya, yang artinya membuat dia bisa kita katakan jadi salah seorang gembala yang kaya waktu itu gitu. Nah, artinya apa pada saat si Yakub seperti ini kita bisa belajar bahwa apa yang kita lakukan saat ini walaupun kalau kalian ya misalnya dalam masa studi kalau kalian sungguh-sungguh melakukannya maka itu akan membawa kebaikan bagi kalian bahkan nantinya akan menambah kreativitas
Dan penelitian juga mengungkapkan seseorang itu menjadi seorang ahli setelah berapa jam? Setelah 10.000 jam. Jadi kalian bisa menjadi seorang ahli kalau kalian sudah belajar selama 10.000 jam, mempelajari sesuatu secara terus-menerus, maka kalian sudah menjadi ahlinya. Ya, tadi kayak di sharingan Kak Dharma tentang mahasiswanya yang jadi tiktokers ya. Semua suka tiktokers, tapi kenapa nggak semuanya bisa menjadi apa ya kita bilang dapat endorse gitu? Konsistensi itu yang penting ya. Kalau kalian tanya sama influencer atau apa semua yang mungkin mereka bisa dapat penghasilan, konsistensi. Jadi selain kreatif, konsisten ya. Kayak si Yakub tadi konsisten dia belajar tentang bagaimana mengembalakan kambing dombanya, yang akhirnya memberi dampak jadi seorang pribadi yang kreatif ya. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan dan nanti akan ditutup oleh Kak Dharma, Kak Sari mau mengingatkan bahwa ibadah kita akan on-site minggu depan pukul 8 ya. Pukul 8, akhirnya bisa ketemu lagi. Jadi ibadah remaja on-site, karena remaja tidak ada 30 ya Kak. Jadi semuanya ke pagi ya, kita ke pagi. Jadi minggu depan sudah bisalah kita bertemu ya saudara-saudara. Dan satu hal yang kakak mau ingatkan adik-adik, karena kita onsite hanya terbatas ke 30 orang ya. Jadi kalian harus kasih absen dulu ya, minimal 3 hari sebelum hari H kalian harus sudah mendaftar. 30 orang bisa masuk ke dalam, kemudian gunakan masker dan nanti kita sama-sama jaga protokol kesehatannya. Tempat duduknya pun akan berjauhan. Kita akan gunakan gedung sekolah minggu yang bawah, bukan yang atas, yang bawah ya. Nah, jadi nanti kita akan ibadah di situ. Dan selain itu kakak juga mengundang untuk adik-adik kakak di sini yang mungkin bisa bermain musik, main keyboard ya, sekaligus latihan untuk ibadah boleh. Ayo kita sama-sama melayani, mulai dari ibadah remaja dulu. Nanti kalau kalian punya kerinduan juga untuk ibadah di ibadah umum, nanti bisa diusulkan seperti itu. Nah, ini kakak tahu nih ada banyak nih yang bisa nih yang main-main keyboard Kak. Ya nggak apa-apa, kita coba dong gitu ya. Dan nanti bisa main keyboard kita di situ. Oke? Nah, selain itu nanti kalian sebelum masuk sama seperti kalau kalian mengikuti ibadah on-site ibadah umum ya, begitu datang kalian cuci tangan di depan, sama seperti ibadah umum, cuci tangan depan, ukur suhu, kemudian nanti naik ke atas nanti kalian akan dicatat namanya, dicatat suhunya, lalu duduk ke tempat duduk yang sudah diberi nomor ya. Jadi siap-siap, udah minggu depan kita pokoknya ketemu dah tanggal 6 Februari ya. Semua udah vaksin ya, dan jangan lupa minimal sudah vaksin 1. Ya, minimal sudah vaksin 1. Nanti Kak, gimana caranya kalian bisa bawa print out-nya atau nanti kasih aja link sertifikat vaksinnya gitu kan. Udah ada kan link sertifikat vaksinnya, udah masuk belum? Kayaknya kalau untuk remaja udah lama ya. Untuk sertifikat vaksinnya monggo dikasih ke kakak-kakaknya ya Dek, karena itu sebagai bahan pertanggungjawaban kakak guru sekolah minggu terhadap majelis. Ya, jadi kakak mohon kerjasamanya kita sama-sama supaya bisa ibadah onsite ya. Jangan lupa pakai masker. Nanti kalau nggak pakai masker nggak kakak guru sekolah minggunya nggak akan kasih kalian masuk. Ya, harus pakai masker. Oke, itu saja. Yuk kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang nanti persembahannya bisa ditransfer atau bisa kasih langsung nanti kalau ketemu kakak guru sekolah minggunya. Kalau mau transfer juga boleh langsung ke Kak Dharma. Oke, kita angkat pujian kita, adik-adik. Haleluya. Berbahagialah orang benar.
dalam gelap terbitlah baginya kasih sayang memenuhi hatinya. Jujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau menginjakkan. Haleluya, berbahagia yang akan kepada Tuhan. Haleluya, berbahagia yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya. Yang menyukai segala titanya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini dan nanti kami akan mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang akan kami kumpulkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kiranya persembahan bisa dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di GKPS dan juga di GKPS kilometer 7. Berkati persembahan ini Tuhan dan berkati kami mempergunakannya. Terima kasih Tuhan dan ajarlah kami supaya kami mempersembahkan hidup kami. Hidup yang benar, berperilaku yang benar. Taat kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan dan tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon kepada-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semua ya. Baik, seperti apa yang disampaikan Kak Sari, bahwa minggu yang akan datang tanggal 6 Februari kita akan ibadah lewat tatap muka ya, seperti biasa. Nah, mulai dari jam 8 sampai jam 9.45. Nah, yang pertama, nanti ketika kita masuk, kita tepat waktu ya. Kita upayakan jam 8 sudah kita mulai. Karena apa? Kita upayakan ibadahnya maksimalnya sampai jam 9. Jadi ada 45 menit kita gunakan untuk marguru. Ya. Kalau bisa 45 menit pun ibadah, 1 jam marguru manaksihon. Jadi yang mau manaksihon akan tinggal tetap dalam gedung, dan yang tidak mau manaksihon silahkan pulang. Jadi hanya 1 jam lah ya yang untuk
yang belum malua. Jadi untuk itu adik-adik semua, hari Minggu ini kami akan kalian akan mengisi formulir, dan tolong bagi yang mau manaksihon tahun ini, ya kita belum tentukan bulan berapa, tanggal berapa, tapi yang pasti tahun ini ada manaksihon. Jadi untuk itu kakak minta kepada kalian supaya membawa surat baptis, ya minta sama mama atau bapak di rumah ya. Minta surat baptis, di fotokopi 1 lembar saja di bawah hari Minggu ini. Dan ini akan menjadi data yang mau manaksihon. Kenapa diminta surat baptis? Supaya tidak ada kesalahan nama dan lain sebagainya. Nama orang tua juga tidak salah ya. Nah, untuk itu kami minta semua yang mau manaksihon membawa data itu. Kita bertemu di hari Minggu, kita mulai berguru, nanti ada orang-orang baru yang mengajar kalian. Ya, jadi bukan Kak Dharma atau Kak Sari saja, tapi ada yang lain nanti yang mengajar kalian. Karena itu bawalah Alkitabmu, bawalah catatanmu, bawalah pulpenmu, ya itu aja. Jadi kita bertemu di hari Minggu, upayakan tepat waktu, ya karena kami juga mengupayakan tepat waktu supaya terbiasa kita tepat waktu ya. Itu aja kira-kira. Ada Kak Sari tambahan? Mungkin mengingatkan kembali ya Dek, pakai masker, terus kalau bisa sih bawa hand sanitizer kalian sendiri. Jadi ketika kalian datang, walaupun nanti udah disemprot ya, jadi semprot-semprot dulu seperti itu. Bawa tisu gitu. Ya agak-agak ribet sekarang karena memang kondisinya seperti itu. Oke, jadi jangan seperti biasa nanti kebablasan langsung naik ke atas, jangan cuci tangan dulu, terus ke temannya. Begitu juga nanti pulang kita salamnya begini aja ya. Itu aja sih dari Kak Sari. Bang Sem, sebelum kita tutup bisa dipotoin ke Bang Sem, mengabsen juga sekalian. Dibuka kameranya Dek. Minggu depan nggak di dalam kamera lagi kita. Udah di dalam gereja kita. Oke, silahkan buka wajahnya supaya tidak terkejut Kak Dharma Kak Sari minggu depan wajahnya deh kan. Siapa tahu udah berubah. Ayo, Yesi, Sarah, Ria, Jimmy, dan lain-lain. Ayo. Mana kameranya ini kok nggak dibuka loh? Halo semuanya, yuk kamera, yuk, biar segera kita. Ini Nova Novi kembar ya? Iya. Oh. Pandu Del Piero. Tinggal Pandu dan Clara ya, Kak? Pandu? Oke, kalau nggak mau, tidak bisa dipaksakan Bang Sem. Silahkan Bang Sem. Oke Kak ya, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke Kak. Oke, makasih Bang Sem. Makasih semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye. Bye. Kak Dharma itu si Rapro dicek loh. Rapro udah 6 tahun belum? Udah 6 tahun dia. Rencana minggu ini kian vaksin. Tapi karena ya ampun. Ya badannya